Halo semua, kita ketemu lagi kali ini dengan topik kesalahan peracian dan upaya pencegahannya. Jadi dalam topik ini kita akan belajar kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita meracik dan mungkin kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan yang selama ini tidak kita sadari. Apa saja kesalahan-kesalahan tersebut dan bagaimana upaya pencegahannya. Mari kita mulai ya. Nah, medication error atau kesalahan medis ini adalah semua kejadian yang dapat dihindari yang memungkinkan menjadi penyebab ketidaksesuaian penggunaan obat atau membahayakan pasien saat pengobatan dikendalikan oleh profesional kesehatan, pasien atau konsumen itu sendiri. Jadi, medication error itu sebenarnya adalah kejadian yang dapat dihindari, bukan kejadian yang tidak bisa dihindari gitu ya. Tapi kejadian yang sebenarnya bisa dihindari. Nah, medication error ini bisa menyebabkan ketidaksesuaian penggunaan obat dan seringkali bisa membahayakan pasien. Nah, bahkan bahaya itu bisa sampai ke kematian pasien. Misalnya, ambil contoh gitu ya, itu ketika seorang apoteker salah di dalam menuliskan pada labeling gitu ya. Labelingnya di situ dituliskan dosis obatnya itu dalam 5 miligram. Jadi misalnya kita punya sediaan antibiotik begitu yang dosisnya 125 miligram per 5 mili, tetapi di dalam labeling kita tulis 125 miligram per mili, sehingga nanti pasien itu akan mendapatkan pengobatan 5 kali dosis yang seharusnya. Nah, ini mungkin akan membahayakan bagi pengobatan pasien itu sendiri, gitu ya. Nah, di sini apoteker yang meracik obat itu merupakan bagian dari profesional kesehatan, ya. Dan peran apoteker di situ penting untuk menyediakan kebutuhan khusus pasien, ya. Seperti kita tahu, obat-obat yang diracik itu biasanya obat-obat yang tidak ada di pasaran. Kok apa namanya, obat komersialnya itu tidak ada. Ya, dosisnya, kalaupun ada, dosisnya mungkin tidak cocok untuk pasien, sehingga kita perlu meracik obat tersebut. Nah, sistem yang ada selama ini mungkin tidak sempurna gitu ya, sehingga kesalahan-kesalahan peracian itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, apa namanya, kita harus tahu, kita harus mengerti apa saja kesalahan-kesalahan itu, sehingga ketika nanti kita berpraktek, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, yang selanjutnya di sini masih di pendahuluan, ini di tabel yang ada di buku Hannah Allen ya, tentang the art, science, and technology for pharmaceutical compounding ya. Di situ disebutkan ada penyebab-penyebab umum untuk terjadinya kesalahan pada saat peracian. Di situ misalnya yang pertama, lack of education and training of both pharmacists and technician. Jadi kurangnya pendidikan dan pelatihan, baik itu untuk farmasis dan tenaga teknis kefarmasian. Ya. Kurangnya pendidikan dan pelatihan ini menyebabkan pengetahuan farmasis maupun teknisi tentang peracian itu menjadi tidak mencukupi, ya, tidak mendukung untuk baik farmasis maupun teknisi ini, TTK ini melakukan peracikan, sehingga ada hal-hal yang dia tidak sadari, kemudian itu menyebabkan kesalahan, ya. Lack of available education and training by college and school of pharmacy. Ya. Memang jadi kurangnya pendidikan tadi itu juga mungkin disebabkan karena kurangnya materi atau kurangnya training-training yang dilakukan oleh sekolah-sekolah
oleh perguruan tinggi, ya, oleh fakultas-fakultas farmasi gitu ya. Di kurikulumnya mungkin sangat terbatas ya untuk mata kuliah yang mendukung untuk compounding ini. Kemudian lack of complete implemented standard operating procedure. Nah, ini di Indonesia sendiri mungkin malah belum ada gitu ya standar operating procedure atau prosedur operasional standar untuk compounding. Belum ada peraturannya yang menyatakan harus melakukan good compounding practice gitu ya. Seperti di Amerika itu di USP itu sudah ada mengenai good compounding practice, tapi di farmakopenya Indonesia ini belum ada. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan pada saat kita melakukan peracian. Improper use of equipment or lack of maintenance and calibration. Jadi kita menggunakan peralatan yang tidak sesuai. Misalnya kita mau mengukur liquid sebanyak 60 mili atau 80 mili, tapi kita menggunakan gelas ukur 50 mili. Dan itu dilakukan 2 kali. Nah, ini tidak sesuai gitu ya. Atau kita menggerus obat-obat yang poten menggunakan mortir yang porselen. Ini juga sesuatu yang tidak sesuai karena untuk obat-obat yang poten sebaiknya memang digerus menggunakan mortir yang kaca ya. Kemudian timbangan yang kita punya tidak pernah dikalibrasi. Ya, timbangan yang tidak dikalibrasi ini bisa menyebabkan kesalahan dalam penimbangan. Kesalahan dalam penimbangan berarti nanti dampaknya ke kesalahan di dalam dosis obat. Kemudian improper chemicals and supplies. Jadi bahan kimianya ya dan alat-alat atau bahan-bahan pendukung untuk peracian itu tidak sesuai. Improper chemicals misalnya kalau kita membutuhkan obat itu di dalam bentuk bebasnya, tetapi yang kita punya mungkin dalam bentuk garamnya. Sehingga itu menimbulkan permasalahan ketika peracian, ya. Seperti itu. Kemudian penyebab kesalahan yang umum yang lain adalah calculation error. Ya, kesalahan di dalam perhitungan. Ya. Kita ngitungnya keliru gitu. Jumlah obat yang kemudian ditambahkan di situ menjadi keliru. Ya, perhitungannya yang keliru. Kekeliruan perhitungan itu bisa salah ketika kita salah meletakkan koma ya pada bilangan desimal. Itu juga sangat mungkin terjadi. Ya. Use of improper form of drug. Ini menggunakan bentuk obat yang tidak tepat gitu ya. Ada bentuk di situ ada yang dalam bentuk garam, bentuk ester, bentuk hidrat ya. Nah, kesalahan dalam penggunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaan bentuk ini juga kadangkala menyebabkan kekeliruan dalam perhitungan. Ya. Kita misalnya mau menimbang ya misalnya pseudoephedrine hidroklorida itu bentuk garam. Tapi ketika di perhitungan kita menghitungnya sebagai bentuk bebasnya, cuma BM pseudoephedrine-nya, HCl-nya tidak diikutkan di situ. Nah, ini dengan kita tidak mengetahui atau dengan menggunakan bentuk yang tidak tepat ini bisa terjadi kesalahan di dalam peracian. Kemudian incorrect potensi calculation. Nah, ini ketika kita tidak tepat menghitung potensi dari obatnya, ya, kekeliruan di situ, ketidaktelitian pada saat menghitung potensi, sehingga nanti juga dampaknya adalah ke dosis. Use of commercial product with unknown actual strength. Ya, menggunakan produk komersial yang kekuatannya secara aktual ya itu tidak diketahui. Ya.
yang benar ini kekuatannya seberapa sih gitu ya. Misalnya ketika kita menggunakan produk-produk komersial itu sebenarnya kan kita cuma tahu oh di situ ada 500 miligram. Tapi benarkah itu fix? Itu real 500 miligram? Ataukah sebenarnya dia 495 miligram? Atau justru 510 miligram? Nah, itu juga bisa menyebabkan kekeliruan ya. Sehingga ketika itu sudah tidak pas lagi, kita menghitungnya sebagai 500 padahal 490 ya. Ketika kita menghitung dari deviasi kita, nah kemudian selisihnya dari 500 miligram itu menjadi lebih besar lagi. Lack of proper documentation. Nah, dokumentasi ini mungkin kalau di Indonesia juga belum banyak dipraktekkan ya. Ketika kita meracik suatu obat, ngambil dari obat komersial ya diambil saja begitu. Tidak dicatat bahwa yang kita pakai misalnya itu pun generik, generik dari pabrik yang mana itu tidak kita catat ya. Sehingga ada kemungkinan di lain ketika ya saat kita harus mengulang membuat lagi akan dihasilkan satu sediaan yang agak berbeda. Kemudian improper pH ya dan buffer. Nah, pH ini seringkali juga kita tidak memperhatikan. Ya, misalnya dalam kasus untuk mencampur suatu krim dengan asam salisilat ya. Seperti yang contohnya misalnya kita mencampur krim yang berisi desoksimetason begitu, kemudian di dalamnya ditambahkan dengan asam salisilat. Nah, ini ada perubahan asam salisilat. Nah, apakah desoksimetason ini ketika asam salisilatnya berubah, dia masih juga tetap stabil? Nah, ini seringkali kita tidak memperhatikan. Nah, kalau misalnya tidak stabil, lalu bagaimana solusinya? Itu yang harus kemudian kita pertimbangkan, harus kita lihat. Kemudian, misinterpretation of order or formula instruction. Nah, kita keliru menginterpretasikan resep yang kita dapat gitu ya. Lalu instruksi formulanya kayak gimana? Kita seringkali keliru seperti itu. Ya, ambil contoh saja misalnya kita diminta untuk membuat suatu suspensi. Ya, ada beberapa macam obat yang dimasukkan ke sana, kemudian kita diminta untuk menghaluskan obat itu dibuat menjadi suspensi ditambahkan dengan OBH 60 mili. Ya. Nah, ketika ditambah dengan serbuk yang sudah kita haluskan tentunya nanti volumenya lebih dari 60 mili. Sehingga ketika kita berikan kepada pasien tiap 5 mili, ya, yang nanti akan sampai ke pasien ya yang 60 mili. Sisanya itu kemudian menjadi tidak digunakan lagi, yang artinya kemudian mengurangi jumlah obat di dalam setiap dosis tunggalnya. Nah, ini misinterpretasi dari order. Kemudian lack of focus and or attention. Jadi kita kurang fokus ketika kita meracik obat. Seperti yang tadi Bu Yuli sampaikan, ya, karena kita kurang fokus kemudian kita menjadi keliru ketika menuliskan perintah pada label gitu ya. Kita keliru menuliskan satuan di sana sehingga kemudian dampaknya bisa menjadi merugikan pasien. Nah, ini adalah general causes atau penyebab-penyebab umum ya terjadinya kesalahan peracian. Baik, kita sekarang akan melihat satu persatu nanti secara detail ya. Kalau diklasifikasikan ya, kesalahan peracian itu terbagi menjadi 9 macam kesalahan ya. Yang pertama itu ada kesalahan umum, yang kedua itu ketidaktepatan bahan, yang ketiga itu ketidaktepatan konsentrasi, yang keempat itu ketidaktepatan penggunaan alat,
Yang kelima itu isu mengenai sifat fisika kimia dari bahan-bahan yang kita gunakan. Kemudian yang keenam itu kontaminasi mikrobiologi. Yang ketujuh itu adalah analisis. Kemudian yang kedelapan itu tes mikrobiologi. Dan yang kesembilan itu kesalahan lain-lain. Kesalahan yang tidak bisa diklasifikasikan ke kesalahan 1 sampai 9. Kita lihat satu persatu di sini. Ya, yang pertama kesalahan umum dulu ya. Kesalahan umum. Ya, tipe kesalahannya. Ini tipe kesalahannya ada di prescribing-nya atau di resepnya. Deskripsi kesalahannya apa di situ? Ketidaklengkapan informasi dalam resep. Nah, untuk mencegah supaya ketika kita melakukan dispensing atau compounding untuk resep-resep yang tidak lengkap, maka kita perlu melakukan konfirmasi untuk melengkapi data. Kemudian, interpretasi resep. Ini bisa kesalahan membaca, salah mengeja, dan lain-lain. Nah, kesalahan membaca itu misalnya untuk nama-nama obat yang mirip gitu ya, yang mirip, kita bisa kemudian salah menginterpretasikan resep tersebut gitu ya. Ya ini obat-obat yang LASA itu ya, look alike, sound alike itu bisa terjadi kesalahan interpretasi. Lalu pencegahan yang dilakukan adalah cross-check orang lain untuk meyakinkan interpretasi kita. Jadi ada cek recheck dari orang lain. Transkripsi itu memindahkan data gitu ya. Seringkali kita membaca resep, kemudian kita harus mengetikkan di komputer kita ya, nama bahan, jumlahnya, unit obatnya, nama pasiennya. Nah, kita salah memasukkan nama itu atau jumlahnya atau unitnya ya. Mungkin disebabkan karena kurang fokus tadi itu ya di kesalahan umum tadi. Ya. Pencegahannya minta orang lain untuk melakukan cross check. Lalu ada tipe kesalahan perhitungan. Ini diantaranya kesalahan menempatkan koma, kesalahan perhitungan, kurang pemahaman apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Ya kita rajin berlatih perhitungan. Sebaiknya ada orang lain yang menghitung juga di tempat yang lain gitu. Jadi yang hitung tidak cuma satu orang tapi 2 orang ya, tidak deket-deketan sendiri-sendiri lalu dicocokkan. Ya. Kemudian labeling error. Ya, salah menulis dosis. Misalnya di situ 25 mg per 5 mili ditulis 25 mg per mili. Atau sebaliknya ya. Di resep yang kita buat itu dosisnya 25 mg per mili, kita tulis 25 mg per 5 mili. Ya, pencegahannya dengan double check. Ya, double check ini juga melihat dari resep aslinya ya. Dicocokkan dengan resep asli, apakah yang ditulis ini sudah benar, dan kemudian juga dilihat dari perhitungan yang dilakukan gitu ya, bahan-bahannya sampai ke pembuatannya, apakah penulisannya ini sudah benar. Kemudian obat expired date. Nah, ini mengenai bahan baku. Bahan baku yang digunakan itu ternyata telah expired date dan si apoteker atau tenaga teknis kefarmasian itu tidak menyadari bahwa bahan yang digunakan itu sudah expired date. Ya, pencegahannya dengan cek ED dan pertimbangkan BUD sediaan. Ya, dicek ED-nya, kemudian apakah dengan demikian lalu kita bisa mempertimbangkan BUD-nya dari si obat tersebut. Jadi setidaknya bahan-bahan itu yaitu masih masuk ke BUD-nya gitu ya. Kalau sediaan solid itu bisa sampai 180 hari ya kita gunakan bahan-bahan yang ED-nya masih 180 hari. Atau kalau misalnya oh ternyata nggak ada terpaksa menggunakan bahan yang tinggal 5 bulan kita cek BUD dari obat kita apakah masih bisa memenuhi permintaan dari
resepnya. Kalau resepnya itu untuk 1 bulan, berarti ya obat-obat yang ED-nya 5 bulan lagi itu masih bisa digunakan. Ketidaktepatan rute pemberian. Penggunaan alat khusus untuk memindahkan obat dari wadah, misalnya syring untuk mengukur krim dari tube. Tuliskan dengan jelas rute pemberiannya. Nah ini, jadi misalnya kita memerlukan alat khusus untuk memindahkan obat itu dari wadah, sehingga kemudian pasien itu mudah untuk menggunakannya, kita tuliskan dengan jelas rutenya. Jangan sampai kemudian pasien ini salah mengartikan alat khusus yang kita tambahkan di situ gitu ya. Jadi misalnya kita perlu menggunakan syring gitu untuk mengukur krim dari tube. Jadi biasanya untuk sediaan-sediaan tertentu, untuk misalnya yang kortikosteroid misalnya itu ada, kalau penggunaannya secara luas di tubuh itu kita perlu mengukur karena ada batasan-batasan ya, berapa banyak kortikosteroid ini boleh diabsorpsi lewat kulit gitu ya. Nah ini harus ditulis dengan jelas rute pemberiannya, bukan untuk disuntikkan gitu ya syringnya, tapi ini cuma untuk mengukur krim dari tubenya. Pencegahannya, tulis etiket dengan benar dan beri penjelasan kepada pasien. Jadi rute ini ditulis di etiketnya. Ketidaktepatan BUD. Sediaan tidak lagi dapat mempertahankan kualitasnya. Nah, ini tingkatkan pemahaman BUD dan selalu update aturan baru. Ya, ini terkait dengan stabilitas ya, sehingga kita bisa menuliskan BUD dengan tepat di situ. Berapa waktu yang kemudian kita bisa tuliskan di etiket untuk menyatakan bahwa obat kita ini sudah tidak boleh lagi digunakan. Kemudian bingung karena obat dengan nama mirip. Ya, ini yang sering terjadi ya, terutama di proses membaca tadi, kalau namanya mirip, kemudian kita sering keliru mengambil obatnya. Ini menimbulkan kesalahan penggunaan obat hingga tidak sesuai lagi dengan resepnya. Ya. Nah, yang harus dilakukan adalah triple check. Ya, yang pertama saat pengambilan dari rak. Ya, saat pengambilan dari rak benar-benar kita cocokkan, ya. Saat menghitung atau menimbang bahan, kita cek lagi, kemudian saat mengembalikan ke dalam rak. Ya, kita cek kembali dan tentunya juga harus kita cek juga dengan diagnosa dari pasien ya, supaya kita tidak salah mengambil obatnya. Kemudian overfill injeksi. Nah, ini untuk sediaan injeksi. Ini deskripsinya menambah pelarut injeksi secara berlebihan sehingga konsentrasi turun. Jadi untuk sediaan injeksi ini biasanya ada tambahan volume ke dalam. Jadi misalnya untuk obat yang dia butuhkan sebenarnya untuk dosis itu cuma 5 mili. Di situ biasanya ketika nanti mengikuti dari perintah dari si pembuat, suppliernya, industrinya, itu bisa 5,5 mili misalnya seperti itu ya. Kemudian ketika diambil ya, itu yang diambil 5 mili, sehingga maksudnya di sini supaya yang diambil itu bisa 5 mili. Jadi ada sedikit sisa nanti obat di vial gitu ya. Nah, itu untuk sediaan injeksi. Nah, overfill di sini ini harusnya kita nambah sampai 5,5 mili, tapi yang kita tambah berlebihan, lebih dari 5,5 mili, sehingga ini yang disebut overfill, menyebabkan konsentrasinya turun. Cara pencegahannya, pastikan jumlah pelarut. Buat penyesuaian untuk menjamin jumlah yang diterima pasien ini tepat. Ya, jadi kalau sudah terlanjur ya kemudian kita buat penyesuaian supaya jumlah obat yang diterima oleh pasien itu tepat gitu ya, ditambahkan, dihitung ulang sehingga volumenya agak dilebihi kalau memang tadi kita kelebihan menambahkan pelarut. Ketidakcocokan unit. Ya,
miligram dengan mikrogram. Ini bisa menimbulkan kesalahan konsentrasi 1000 kali lipat. Dan ini sering terjadi ya karena nulis M dan mu di situ itu kalau nulis tulisannya jelek gitu memang lalu tidak kelihatan berbeda ya. Sehingga kalau di Eropa di sana, kalau dokter nulis obat dengan satuan mikrogram itu harus ditulis komplit, tidak boleh disingkat mu G seperti ini, tapi mikrogram gitu harus ditulis komplit untuk menghindari kesalahan. Nah, tindakan pencegahannya double check, artinya dibaca oleh si orang atau farmasis yang mengerjakan dan atau tenaga teknis kefarmasian yang mengerjakan, kemudian dibaca juga oleh yang lainnya. Selain double check, juga dicek dosis obat untuk pasien. Nah, apakah dari si obat itu sendiri dosisnya itu harusnya dalam miligram atau mikrogram. Nah, itu yang harus dicek ke pasien. Kemudian ketidaktepatan aktif pharmaceutical ingredient. Ya, ini penggunaan bentuk garam, bentuk hidrat, ya, kemudian ada ukuran partikel kayak gitu ya. Nah, bentuk garam atau bentuk hidrat ini kan BM-nya beda, berat molekulnya ya dibanding yang bentuk bebasnya. Tentunya yang bentuk garam ini lebih berat karena ada garamnya di situ, sehingga ketika kita mau menimbang itu perlu diperhatikan ya, timbangannya bukan pas seperti ketika bentuk bebasnya, tapi tentunya lebih berat ya. Kemudian pencegahannya double check, pastikan nama dan bentuk obatnya. Ya, bila perlu konfirmasi ke penulis resep untuk memastikan apakah memang ini yang dipakai bentuk garamnya atau bentuk bebasnya. Kemudian untuk suspensi ini pastikan ukuran partikelnya ya untuk suspensi sehingga nanti keseragaman dosisnya bisa lebih terjamin. Kemudian ketidaktepatan bahan tambahan. Nah, ini inkompatibilitas obat dan eksipien atau eksipien dan eksipien. Bisa juga obat dengan obat gitu ya. Seperti kasus tadi ada penambahan asam salisilat, obat asam salisilat di dalam satu salep dengan basis PEG. Nah, itu basisnya kemudian bisa rusak dan viskositasnya bisa turun gitu ya. Atau ketika asam salisilat ditambahkan dengan krim yang berisi kloderma. Ya. Krim yang berisi kloderma itu kemudian akan menimbulkan inkom karena menurunkan pH yang kemudian akan membuat si klodermanya atau klobetasolnya tidak stabil. Nah, cara pencegahannya pastikan kompatibilitas bahan yang digunakan. Kemudian penggunaan persediaan yang salah, kemasan yang tidak tepat, APD yang tidak sesuai, ya. Misalnya obat-obat yang mengandung salep-salep yang mengandung vitamin E diberi pot salep yang transparan. Ini berarti kemasan yang tidak tepat. APD yang tidak sesuai. Ya, harusnya dia menggunakan APD untuk menghindarkan dari bahaya, tapi dia tidak memakai APD gitu ya misalnya. Nah, pencegahannya ya pastikan penggunaan kemasan dan APD yang tepat. Kemudian kesalahan yang lain adalah keberadaan obat yang secara tidak sengaja. Penggunaan obat lain yang bukan diresepkan bisa menimbulkan inkompatibilitas dan instabilitas. Jadi, misalnya ketika kita meracik kemudian alat kita itu tidak bersih, maka ada obat lain yang tidak sengaja masuk ke dalam
resep kita. Nah, ini bisa menimbulkan inkompatibilitas. Pencegahannya, pastikan bahan yang digunakan ya itu benar, alatnya juga bersih ya. Pastikan kompatibilitas dan tidak ada reaksi pada sediaan. Kemudian ketidaktepatan konsentrasi. Ya, ini tipe kesalahannya adalah konsentrasi jumlah obat atau konsentrasi obatnya terlalu tinggi. Ini dapat disebabkan karena kesalahan penimbangan, bentuk obat yang tidak tepat, ya, kehilangan pembawa, ya, atau saat preparasi atau kesalahan kemasan. Ya, jumlah obat terlalu tinggi. Ya, kalau dengan kesalahan penimbangan jelas ya nimbangnya kita keliru sehingga obatnya lebih banyak. Bentuk obatnya tidak tepat, ya. Jadi kita mengira itu bentuknya garam, padahal itu bentuk bebasnya. Sehingga ketika ditimbang itu sudah ditimbang sesuai untuk yang bentuk garam, yang MR-nya lebih tinggi, tapi ternyata itu bentuk bebas. Ya. Atau kehilangan pembawa karena menguap ya saat preparasi, sehingga kadarnya kemudian menjadi kadarnya menjadi lebih tinggi. Pencegahannya, gunakan kemasan yang tepat saat menggunakan pemanasan. Perhatikan kehilangan pembawa karena penguapan. Kemudian jumlah obat atau konsentrasi terlalu rendah. Nah, ini bisa juga terjadi karena ketidaktepatan penimbangan. Ya, penggunaan bentuk obat yang tidak tepat. Ini masih sama dengan yang di atasnya tadi, gitu ya. Pencegahan untuk hal ini, gunakan timbangan yang sesuai. Perhatikan bentuk obatnya. Garam atau bentuk bebasnya. Kemudian penimbangan bahan higroskopis atau deliquescence. Higroskopis artinya bahan ini memang dia bisa menyerap lembab gitu dari lingkungan, ya kan? Sehingga kemudian ketika ditimbang itu dia sebenarnya obatnya sendiri belum sesuai beratnya, tapi karena ada air yang juga ikut tertimbang di situ, ya, ketika kita melihat anak timbang penimbangan itu sudah pas, padahal sebenarnya ada air yang ikut tertimbang. Nah, bahan-bahan yang higroskopis dan deliquescent ini, kalau kita mau preparasi, menimbang itu dilakukan pada RH yang rendah. Kemudian, saat memindahkan bahan, tidak semua bahan terpindahkan. Nah, pastikan semua bahan dipindahkan dengan sempurna. Jadi, saat memindahkan bahan itu, ada yang tersisa misalnya kalau kita nimbang pakai gelas arloji, masih ada yang tersisa di gelas arloji. Atau kalau saat kita nimbang pakai kertas perkamen, ya masih ada di kertas perkamen. Kita harus pastikan semua itu sudah dipindahkan. Nah, kemudian masih yang itu tadi yang menjadi lebih rendah, itu terjadinya sorpsi. Sorpsi di sini ini adalah obat yang diabsorpsi oleh wadah. Nah, di sini kita perlu memperhatikan pencegahannya, yaitu dengan memperhatikan untuk obat-obat poten ya. Pastikan obat tersebut benar-benar larut. Ya, hal ini akan mengurangi fenomena sorption itu tadi. Ya, ini untuk obat-obat yang diabsorpsi di permukaan wadahnya. Kemudian konsentrasi obat terlalu rendah atau terlalu tinggi yang disebabkan karena hasil analisis dari laboratorium yang tidak memenuhi spesifikasinya. Jadi lab-nya itu tidak memenuhi spesifikasi sehingga hasilnya itu seolah-olah sebenarnya dia sudah sesuai, tapi karena ada kesalahan di dalam melakukan analisis, maka itu kemudian tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ya. Nah, farmasis itu tidak mempunyai akses
hasil analisis dari industri. Sehingga farmasi saat meracik tidak mengetahui kadar obat yang digunakan ya sebagai bahan baku peracian. Nah, seperti yang tadi Bu Yuli ceritakan itu ya. Ini memang pencegahannya juga kita seperti nggak bisa apa-apa karena apa? Karena ini berkaitan dengan hasil analisis dari sediaan komersial kita oleh industri yang bersangkutan. Ya, kalau kita menggunakan bahan baku paracetamol 500 mg, sebenarnya kita nggak tahu apakah dia benar-benar pas 500 mg atau sebenarnya dia ada di 490 atau 510 gitu ya. Sehingga itu bisa menyebabkan konsentrasi obat yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau kita ada untuk obat-obat yang indeks terapinya sempit. Nah, kemudian tipe kesalahan nih masih di sini yaitu ketidakseragaman penampilan. Ini saat pembuatan sediaan semi-solid dengan pemanasan dan menuangkan ke wadah saat masih panas. Ya, akan terjadi pemisahan atau layering gitu. Ya. Saat menuang campuran powder dengan ukuran partikel yang tidak rata. Nah, itu juga ketidakseragaman yang partikel yang yang puyer satu itu banyak yang masih besar-besar gitu ukurannya, yang puyer lain itu kecil-kecil ya. Nah, untuk yang semi solid ini pencegahannya dengan kita memastikan menuang sediaan semi solid ketika suhu sesuai suhu kamar. Kemudian jadi kita aduk terus sampai sesuai suhu kamar, baru kemudian kita pindahkan gitu ya ke dalam kemasannya. Kemudian untuk yang powder ya kita pastikan ukuran powdernya seragam dulu sebelum kemudian kita bagikan. Lalu ketidakseragaman berat kapsul. Ini berat kapsul di luar berat yang dapat diterima gitu ya, berat kapsulnya. Nah, pencegahannya pastikan kapsul terisi penuh dengan powder. Pengisian dengan mengalirkan serbuk karena gravitasi, jangan diberi energi saat mengisi. Jadi kalau kita mengisi kapsul itu sebaiknya memang semua badan kapsul itu terisi. Kalau masih ada ruang yang kosong, nah ini ruang kosongnya ini antara satu dengan yang lain ini bisa berbeda sehingga terjadi ketidakseragaman berat kapsul. Kemudian ketidakseragaman supositoria. Ini terjadi kontraksi atau lekuan pada supositoria yang menyebabkan kadar obatnya tidak sesuai. Ini biasanya juga terjadi ketika suhu cetakan dengan suhu lelehan supositoria itu berbeda gitu ya, sehingga terjadi shock termal di situ ya, pendinginan yang mendadak. Nah, ini bisa terjadi kontraksi atau lekuan patahan pada supositoria. Nah, sehingga pastikan ketika kita menuang di cetakan itu suhu campuran dan suhu cetakan itu kalau tidak bisa sama ya mirip satu dengan yang lainnya. Kemudian ketidaktepatan alat. Ya, untuk ketidaktepatan alat. Misalnya penggunaan alat yang tidak tepat. Alat akan menghasilkan sediaan yang memiliki kualitas dan estetika lebih rendah dari yang diinginkan. Di antaranya campuran yang tidak tepat, reduksi ukuran partikel yang tidak memadai, ya, pemisahan fase, kemudian perubahan warna, ya, pengendapan dan sebagainya. Pencegahan, pastikan farmasis dan TTK, tenaga teknis kefarmasian, mengetahui bagaimana menggunakan setiap alat secara benar dalam formulasi. Tidak hanya mengoperasikan, tetapi juga memelihara dan jika perlu memperbaiki alat tersebut. Jadi, alat-alat yang kita punya itu kita harus benar-benar menguasai ya. Terutama cara penggunaannya ya, pemeliharaannya ya, karena pemeliharaan tidak baik ini nanti juga akan membuat alat kita juga menjadi kurang baik juga nanti. Kemudian pH meter tidak dikalibrasi, ketidaktepatan pembacaan pH dan meningkatkan
instabilitas atau menurunkan kelarutan. Nah, kalau yang pH meter ini, pH hubungannya di sini dengan pembacaan pH. Ini nanti hubungannya dengan stabilitas dan kelarutan ya. pH meter harus selalu dikalibrasi setiap hari. Bersihkan elektroda setiap habis digunakan. Timbangan tidak terkalibrasi. Ini akan menghasilkan penimbangan yang tidak tepat. Ya, jadi kalibrasi timbangan itu juga harus selalu rutin dilakukan. Kemudian isu sifat fisika kimia. Tipe kesalahannya pencampuran tidak homogen. Deskripsinya standar deviasi yang besar pada sediaan powder. Ada kapsul, puyer, salep gitu ya. Jadi powder yang dimasukkan sebagai bahan untuk membuat kapsul, untuk puyer maupun untuk salep. Ya, standar deviasi ini karena pencampuran yang tidak homogen. Ya, definisi homogen minggu lalu kita sudah sama-sama membicarakan gitu ya, bahwa kita akan mendapatkan komposisi atau proporsi yang sama dimanapun kita mengambil puyer tersebut, powder tersebut. Pencegahan, pastikan prosedur pencampuran untuk setiap sediaan. Gunakan alat yang sama, waktu pencampuran yang sama, ukuran partikel yang sama. Ya, larutkan dulu bentuk garam sebelum dicampurkan ke dalam salep. Aduk secara konstan bila mencampur dua liquid supaya tidak terjadi efek layering, lapisan-lapisan. Ya, ini pencegahan supaya tidak terjadi ketidakhomogenan. Kemudian masih isu fisika kimia, kelarutan dan pengendapan. Terjadi saat kadar obat dalam sediaan berlebihan dari biasanya. Jadi biasanya ada kadar-kadar obat tertentu yang kalau itu kemudian terlampaui, maka dia akan melampaui kelarutan jenuhnya, sehingga terjadi pengendapan. Nah, pencegahannya kalau yang terkait kelarutan, ini adalah perhatikan pelarut, pH, kemudian kosolven yang digunakan, suhu, ya, dan parameter lain yang berpengaruh pada kelarutan. Kemudian, kendalikan faktor-faktor tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kegagalan mengikuti instruksi. Ya, kegagalan dalam mengikuti instruksi saat meracik sirup kering sehingga menimbulkan konsentrasi yang tidak sesuai. Ini adalah deskripsinya. Nah, pencegahannya ya ikuti setiap langkah dalam label dengan benar. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kategori kontaminasi mikrobiologi. Tipe kesalahannya ini kontaminasi non-steril ya. Ada pertumbuhan bakteri, kapang, dan jamur pada sediaan non-steril. Pencegahannya pastikan semua peralatan bersih, kering, dan disimpan dengan baik. Jadi peralatan ini jangan disimpan dalam kondisi yang basah ya, karena bisa ada pertumbuhan kapang, jamur ya di situ. Ya. Pastikan penambahan pengawet yang tepat. Apabila menggunakan sediaan komersial dan melakukan pengenceran, pastikan pengenceran tersebut tidak membuat kadar pengawet menjadi tidak efektif. Nah, karena kita melakukan pengenceran, ada kemungkinan kan berarti kan kadar bahan pengawetnya juga diencerkan. Ya, yang tadinya itu 0,2% misalnya di sediaan komersialnya karena kita encerkan 2 kalinya, ya, yang 0,2 itu menjadi 0,1% dan 0,1% itu tidak efektif untuk pengawet. Nah, ini kemudian kita harus menambahkan pengawet untuk kasus yang seperti itu. Kemudian kontaminasi sediaan steril. Nah, sediaan steril di sini tercemar mikroba dan ada kemungkinan bisa menyebabkan kematian ya, karena nanti kalau diinjeksikan ke intravena berarti mikroba ini akan langsung menyebar ke seluruh tubuh ya, sepsis ya, sehingga ini bisa menyebabkan kematian. Patuhi dengan ketat peracian steril. Lakukan review terhadap standar operating prosedur, alat, fasilitas, pelatihan personel, kemasan, dan lain-lain secara rutin. Jadi untuk yang
sediaan steril ini kita harus patuhi langkah-langkah peraciannya secara ketat supaya tidak terjadi kontaminasi ya. Kemudian direview secara rutin apakah SOP kita, alat kita, fasilitas kita itu memang benar mendukung supaya ketika kita meracik itu tidak menimbulkan kontaminasi. Kemudian isu berikutnya adalah analytical testing. Ya, di analytical testing ini ada beberapa tipe kesalahan, di antaranya di situ preparasi dan penanganan sampel. Nah, ini memang sebenarnya tidak terkait langsung ya ke kalau kita hanya meracik dalam jumlah sedikit, kalau di rumah sakit dan kemudian kita ingin meningkatkan kualitas, misalnya yang di small production kita biasa melakukan analytical testing. Nah, deskripsinya adalah preparasi dan penanganan sampel yang tidak tepat akan menyebabkan hasil yang out of specification. Ya, pencegahannya hubungi staf laboratorium untuk melakukan metode sampling yang benar. Jadi kalau kita melakukan sampling, samplingnya harus benar gitu ya. Karena kalau tidak nanti bisa berpengaruh ke hasil. Potensi masalah di laboratorium. Beberapa laboratorium melakukan pengerjaan sampel secara tidak benar. Ya, pencegahannya sediakan metode dan cara penanganan sampel yang benar, serta pastikan hal tersebut dilakukan oleh staf laboratorium. Jadi kita menyediakan metode dan cara penanganan sampel yang benar. Dan kita juga harus memastikan bahwa itu yang dilakukan oleh staf laboratorium. Ya. Kemudian BUD yang tidak tepat. Ya. BUD biasanya dinyatakan dengan potensi overtime. Jadi kita biasanya memperkirakan aja gitu kan, menggunakan potensi overtime. Kita lakukan perhitungan-perhitungan atau kita melakukan dari guideline yang umum. Ya, ini kadang-kadang kemudian membuat BUD itu tidak tepat. Pencegahannya ya pastikan penentuan BUD dengan metode uji stabilitas. Kemudian di mikrobiologi testing, ya, tipe kesalahannya penyiapan dan penanganan sampel juga. Sampel racian tidak disiapkan dan ditangani secara benar untuk menguji pertumbuhan mikroba, uji sterilitas dan endotoksin. Jadi ketika melakukan uji pertumbuhan mikroba, uji sterilitas dan endotoksin ini penanganan sampelnya juga tidak benar gitu ya. Pencegahannya pastikan metode penyiapan dan penanganan sampel ke laboratorium secara benar. Pastikan waktu penghantaran sampel itu maksimal 24 jam, tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, nanti mungkin sudah ada hasil yang tidak sesuai. Potensi kesalahan oleh laboratorium. Kadang laboratorium justru mencemari sampel kita gitu ya. Jadi sampel kita sebenarnya itu steril, tapi tercemar ketika uji di laboratorium tersebut. Nah, ketika kita akan mengujikan, pastikan laboratorium itu memenuhi persyaratan regulasi dan terakreditasi. Kemudian kesalahan lain-lain. Ini misalnya tipe kesalahan untuk suppositoria yang mudah patah. Ya, deskripsinya sediaan gampang patah sehingga tidak dapat digunakan. Biasanya disebabkan terlalu banyak serbuk. Ya, kalau terlalu banyak serbuk itu kemudian suponya rapuh gitu ya, brittle itu gampang patah gitu ya. Bisa diatasi dengan mengurangi powder atau menambah liquid yang bisa campur. Jadi mengurangi powder artinya kita tidak menggunakan sediaan komersial lain, misalnya untuk obat tertentu, lalu kita menggunakan tabletnya atau kapsulnya, ya. Nah, di situ kan serbuknya jadi otomatis lebih banyak karena ada bahan tambahan di tablet itu atau di kapsul itu. Nah, sebisa mungkin kita menggunakan bahan baku, raw materialnya adalah obatnya. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, kita harus pakai tabletnya, maka kita bisa menambahkan liquid, ya, sedikit ya, ke dalam serbuk itu untuk pembasah, ya. Kemudian kita campurkan ke basis suppositorianya, ya, sehingga harapannya menjadi lebih bisa dicampur gitu.
Kemudian minyak mengambang di atas sediaan liquid oral atau liquid topikal. Nah, deskripsinya biasanya ketahuan kalau minyak yang mengambang ini mengakibatkan rasa dan bau yang kuat. Jadi kemudian kita, oh ini ada minyak yang memisah gitu ya. Pencegahannya dengan menambahkan surfaktan atau emulgator supaya minyak kemudian bisa campur. Kemudian pembersihan alat yang tidak sempurna. Pembersihan alat yang tidak sempurna, ini penggunaan alat yang kotor dan terkontaminasi. Nah, pencegahannya ya bersihkan alat dengan benar, dicuci, ya biasanya cuci dengan air, kemudian dengan alkohol. Kalau nyucinya dengan alkohol saja, itu bisa juga terjadi kalau obatnya itu berupa protein, maka proteinnya itu akan mengendap dan menempel, jadi nggak bersih. Jadi tetap mencucinya itu dengan air dulu, disabun, dibilas air, kemudian baru dengan alkohol. Ini akan memberikan hasil yang baik. Kemudian panas yang berlebihan, ya kesalahannya itu memberi panas yang berlebihan. Panas yang berlebihan dapat menyebabkan kehilangan sediaan. Ya, sediaannya bisa gosong gitu kalau itu sediaan semi solid atau ada apa namanya vehicle yang menguap gitu ya. Nah, itu panas yang berlebihan. Pencegahannya dengan mengkalibrasi hot plate atau pemanas yang digunakan dan pastikan suhu yang digunakan itu tidak berlebihan. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di peracian sediaan dan bagaimana kita mencegah supaya kesalahan itu tidak terjadi. Nah, mungkin untuk yang testing-testing seperti yang tadi apa namanya analytical testing atau microbiological testing kita tidak akan banyak melakukan. Walaupun untuk yang mikrobial mungkin kalau nanti di rumah sakit dan membuat apa namanya normal salini sendiri, misalnya itu kita juga melakukan gitu ya uji-uji mikrobia seperti itu. Ya, sehingga kita sudah tahu apa yang harus diperhatikan dan yang dilakukan di sana. Baik, apa namanya? Terima kasih untuk perhatiannya dan kalau mau membaca lebih detail bisa dibaca di buku The Art Science and Technology of Pharmaceutical Compounding Van Allen tahun 2016. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih semuanya.